Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah wa thumma ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa khususan la hadratil a'immatil arba'ah minal mujtahidin wal ulama il amin was syuhada was sholihin wal awliya aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiya barriya bahriya wa biladiya jibaliya wa audiyatiya khusun laruhi syaiqud birban wal aris samadani syekh dan qadil jilani radiyallahu an ajma'ina adallahu alaina min syafaatihim wa barakatim bakaramatin fi dinna wa dunya wal akhirah wa khusun hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khassatan ila mu'asisi madlir baya syekhina wa murabi ruhina khabsana mungkiyaji Abdul Karim wa zawjadi wa hasyaimah khabsana mungkiyaji marzuki dalan wa zawjadi khabsana mungkiyaji mahrus ali wa zawjadi wa usuli mafuri madriyadi wa azwajihim wa man intasaba ilaihim wa nafa'ana bi ulumihim Allah marzuqna fahman nabiyyin wa khudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allah marzuqna ilman nafi'a Allah marzuqna ilman nafi'a Allah marzuqna ilman nafi'a wa nakhusu khususan khasatan ila mu'allifi hadzal kitab nadmil amriti syarfuddin yahya al amriti bisirril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk minggu yang kemarin, terima kasih atas masukannya. Di bab alamat jazm ada satu nadom yang terlewat, belum sempat saya maknani. Jadi sebelum kita maknani bab ma'rifat nakiroh, kita maknai satu nadam yang terlewat di bab jazm itu. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabu kullin utawi i'rabe saben-saben siji minhuma saking lafat qalin lan fata iku muqaddaru den kira-kiraake fiha ing dalem ilab walakin nasbu qalin tetapine utawi alamat nasabe lafat qalin iku yadharu pertelo apa nasab. Sampun maknane untuk satu nadam yang terlewat di bab jazm. Sekarang maknani bab nakiroh, ma'rifat dan nakiroh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma'rifati utawi iki iku bab mertelake isim ma'rifat wan nakiroti lan isim nakiroh. Wa inturid lan lamun ngarepake sapa sira takrifal ismi ing melanggari isim an nakiroti kang nakiroh iku fawa mongko utawi isim nakiroh iku alladzi isim yaqbalu kang nerima apa alladzi al ing al muasirah kang ngelabeti apa al ing makrifat wa ghairuhu utawi liyane isim utawi liyane isim nakiroh iku ma'arifu pira-pira isim ma'rifat wa tuhsyarulan den ringkes apa ma'arif fisittatin ing dalem 6 werna fal awal mongko utawi kang kawitan iku ismun mutmaru isim domir yugna kang den gawe kinayah apa bihi isim domir andohirin saking isim dohir fayan tami mongko sebangsa apa isim domir lil ghaibi maring domir ghaib wal khuduri lan domir hadir wat takallum lan domir takallum wa qassamuhu lan andum sapa ulama ing isim domir sanian khale panduman kang kaping pindho limut tasilin maring domir muttasil mustatirin kang kasimpen au barizin utawa kang ngedeng au munfasil lan maring domir munfasil
Sanil ma'arifi utawi kaping pindhone pira-pira isim ma'rifat iku asyahiru isim kang den kuncaraake bil alami kelawan aran alam. Kajak farin kala lafat Ja'far wa Makkatin dan lafat Makkah wa kal haram dan kaya lafat al haram wa ummi amrin dan kaya lafat ummu amrin wa abi Said lan kaya lafat Abu Said wa nahwi kal fidul milan sepaten lafat kahfidul mi war rasyid dan lafat ar-rasyid. Fama mongko utawi alam ata kang teka apa ma minhu khalid tetep saking alam bi umin den kawiti kelawan lafat ummun au bi abin utawa kelawan lafat abun iku fakun yatun mongko aran alam kuniyah. Wa ghairu utawi saliyane ma ata minhu bi ummin au bi abin iku ismun aran alam asma au laqabun utawa alam laqab. Fama mongko utawi alam bimadkhin kelawan makna ngelem au bidamin utawa kelawan makna nyelo iku musyirun awe weruh iku falaqabun mongko aran alam laqab. Wal ismu utawi alam asma iku ma alam la yusiru kang ora aweh weruh apa ma ing madkhin au dhammin. Saliswa utawi kaping telune ma'arif iku isyaratun isim isyarah kaza kaya lafadza wa dilan lafadzi. Rabi'wa utawi kaping papate ma'arif iku mausul ismi isim mausul kalladzi kaya lafad alladzi. Khamiswa utawi kaping limane ma'arif iku mu'arrafun lafad kang den ma'rifatake bi harfi al kelawan huruf al kama takulu kaya oleh ngucap sapa sira fi mahalin ing dalam lafad mahal al mahla ing dadi lafad al mahal. Sadiswa utawi kaping naneme ma'arif iku ma isim kana kang ana apa ma iku mim mudhofin saking isim kang den mudhofake liwahidin maring salah siji min hadil asnafi saking iki pira-pira warnane ma'arif. Kakolika kaya pengucap sira rupane pengucap ibni lafat ibni anake maknane anak ingsun wabni zaidin dan lafat ibni zaidin maknane anak lanange Zaid. Wabni dilan lafat ibnu di maknane anak iki wong. Wabnil ladzi darabtu lan lafat ibnul ladzi darabtuhu maknane anak lanange wong darabtuhu kang mukul sapa ingsun ing alladzi. Wabnil badi lan lafat ibnul badi anak maknane anake wong kang ala guneme anake wong kang ala guneme pun. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma'rifati wan nakirati. Pertemuan minggu ini kita membahas tentang pengertian dari isim ma'rifat dan isim nakirah. Apa itu isim ma'rifat, apa itu isim nakirah akan dijelaskan di nadam di bawahnya. Wa in turid ta'rifal ismin nakirah fa huwa alladhi yaqbalu al mu'assirah. Jika kamu menghendaki pengertian dari isim nakirah, maka yang disebut dengan isim nakirah adalah isim-isim yang bisa menerima al yang berpengaruh memarifatkan. Ini maksudnya bisa disebut dengan isim nakirah jika memang kalimat tersebut bisa kemasukan al dan al yang masuk tersebut berpengaruh memarifatkan. Contohnya rajulun kemasukan al menjadi ar-rajulu. Imro'atun kemasukan al menjadi al-imro'atu. Pengertian semacam ini akhirnya mengecualikan isim-isim yang tidak bisa menerima al
kayak zaidun, az-zaidu, amrun, al-amru itu nggak bisa karena sebelum kemasukan al sudah ma'rifat. Atau isim-isim yang bisa menerima al tapi al yang masuk tersebut tidak berpengaruh memarifatkan. Contohnya Hasanun al-hasanu, Abbas al-abbasu, Harsun al-harsu. Lah isim-isim yang masuk pada Hasanun, Abbasun, Harsu itu tidak berpengaruh memarifatkan. Soalnya apa? Alnya itu fungsinya ziyadah, tambahan saja. Nah, untuk isim nakiroh dengan pengertian tersebut berarti untuk isim marifatnya itu selain isim nakiroh yang dijelaskan pada nadoman di bawahnya itu wa ghairuhu ma'arifu wa tusaru fi sittatin fal awwalus mudmaru yu'nabihi an dhahirin fayantami lil ghaibi wal huduri wa takallumi. Selain dari isim nakiroh itu disebut dengan isim ma'rifat. Yang mana isim ma'rifat itu terringkas pada 6 macam. Jadi jumlahnya isim ma'rifat itu cuma 6 macam, tidak lebih dan tidak kurang. Fal awwalus mun mudmaru yu'nabihi an dhahirin fayantami lil ghaibi wal khuduri wa takallumi. Yang pertama dari 6 macam isim ma'rifat itu adalah isim domir. Isim domir itu apa? Isim domir itu adalah isim yang dipakai pengganti daripada isim dohir. Dengan pengertian isim domir semacam ini akhirnya isim domir itu terbagi pada isim domir ghaib, isim domir hadir, dan isim domir takalum, mutakalim. Ini maksudnya apa? Maksudnya semisal isim dohir zaidun. Nanti pengganti daripada zaitun itu melihat posisi Zaid. Kalau Zaid itu orangnya tidak ada, orangnya itu dibicarakan, berarti domir pengganti dari Zaid yang statusnya dibicarakan adalah domir ghaib. Nanti domirnya pakai huwa, huma itu. Kalau nanti posisinya Zaid sebagai orang yang hadir, orang yang diajak bicara, berarti domirnya itu namanya domir mukhatab. Nanti pakai lafadz anta, antuma, antum. Kalau posisinya Zaid itu sebagai orang yang berbicara, berarti domir sebagai pengganti Zaid yang berbicara itu disebut dengan domir mutakalim. Lafadznya pakai ana atau nahnu. Tuh. Wa qasamu saniyan limuttasil mustatirin au barizin au munfasil. Untuk kedua kalinya isim domir itu oleh ulama dibagi lagi menjadi domir muttasil dan domir munfasil. Untuk domir muttasil itu baik muttasil mustatir atau muttasil baris. Nah sekarang maksud daripada domir muttasil itu apa? Muttasil itu sambung, domir yang sambung dengan amilnya. Lah pengertiannya malayubda'u fihi walayali illa fil ikhtiyar. Domir muttasil itu domir-domir yang tidak bisa dijadikan mubtada dan tidak bisa jatuh setelahnya illa pada kalam yang bukan darurat, kalam ikhtiar. Contohnya dorob tunya itu loh namanya domir muttasil. Dorob tanya itu namanya domir muttasil. Latunya itu kamu ambil untuk jadikan mubtada, tu doroba, itu ndak bisa. Dorob tanya kamu ambil jadikan mubtada, ta doroba, itu tidak bisa. Sebab apa? Qobih itu apa? Elek, jelek susunannya. Dan juga domir muttasil itu tidak bisa jatuh setelahnya ila. Contohnya jaa al qaumu ila ka, jaa al qaumu ila hu, jaa teko sapa al qaumu ila ka angin sira, ila tu angin ingsun,
ilata angin siro itu tidak diperbolehkan. Sebab apa? Alasannya tadi sebab jelek siaknya, jelek susunannya. Tuh. Terus kelanjutannya untuk dhamir muttasil dengan pengertian tadi itu macamnya ada dua. Ada kalanya muttasil mustatir, ada kalanya muttasil baris. Untuk muttasil mustatir itu dhamir yang tidak mempunyai bentuk, tidak mempunyai rupa. Contohnya pada lafadz doroba. Doroba mukul sapa wong, zaidan ing zaid. Pada lafadz doroba itu ada dhamir yang tersimpan pada lafadz doroba. Bentuknya apa? Tidak ada bentuknya, wong tersimpan. Nah, tersimpannya dhamir itu macam-macam. Ada kalanya tersimpannya itu wajib, ada kalanya tersimpannya itu jawaz. Kalau tersimpannya wajib itu tidak bisa dimunculkan kecuali dalam bentuk dhamir munfasil. Kalau mustatir jawaz itu bisa dimunculkan, bisa ditampakkan dalam bentuk dhamir munfasil. Nah, untuk macam yang kedua dari dhamir muttasil adalah muttasil baris. Muttasil baris itu apa? Dhamir yang mempunyai bentuk, yang mempunyai rupa, yang mempunyai gambar. Contohnya semisal lafadz dorobtu, dorobta, dorobtuma, tu, ta, tuma, tum, ti, dan seterusnya. Itu adalah dhamir muttasil baris. Dhamir yang muttasil dengan amilnya yang mempunyai bentuk, yang mempunyai rupa. Kemudian macam yang kedua dari dhamir adalah dhamir munfasil. Munfasil itu apa? Terpisah dari amilnya. Contohnya anta, anti, antuma, anti, antuma, antum, huwa, huma, hum. Semuanya itu namanya dhamir munfasil. Dhamir-dhamir yang bisa dijadikan mubtada dan bisa jatuh setelahnya ila dalam keadaan ikhtiar, tidak darurat. Contohnya anta qaimun, huwa doribun, dan seterusnya. Huwa dan anta itu adalah dhamir munfasil. Kemudian kelanjutannya nadham sanil ma'arif syahiru bil alam ka Ja'farin wa Makkatin wa kal haram wa ummi amrin wa abi sa'idi wa nahwi kaffi dzulmi war rasyidi. Macam yang kedua dari macam-macam isim ma'rifat itu masyhur dengan sebutan alam. Seperti lafadz Ja'far, lafadz Makkah, lafadz Al-Haram, lafadz Ummu Amrin, lafadz Abu Sa'id, lafadz Kahful Dzulmi, dan lafadz Ar-Rasyidi. Ini maksudnya yang kedua dari macam-macam isim ma'rifat setelahnya isim dhamir adalah isim alam. Nama alam itu. Kemudian alam itu macamnya ada tiga, disebutkan pada nadam di bawahnya. Fama ata minhu bi ummin au bi ab fakunyatun wa ghairus mun au laqab. Alam yang keberadaannya itu diawali oleh lafadz umun atau diawali oleh lafadz abun disebut alam kunyah. Contohnya pada nadam di atasnya itu Ummu Amrin, Abu Sa'id. Ummu Amrin awalnya lafadz umun, Abu Sa'id awalnya lafadz abun. Nah, kedua isim ini, alam ini namanya alam kunyah. Kunyah atau dilafalkan oleh ibnun, ibnu Zaidin, ibnu Bakrin. Nah, itu bisa disebut dengan alam kunyah. Kemudian wa ghairusmun aw laqab, selain dari alam kunyah itu bisa disebut alam asma atau alam laqab. Alam asma itu apa? Alam laqab itu apa? Dijelaskan pada nadam di bawahnya. Fama bimadkhin aw bidammin musy'iru falaqabun wal ismu ma la yusyiru. Untuk alam yang menunjukkan, yang lafadznya itu menunjukkan pada makna memuji atau makna mencela, itu disebut dengan alam laqab. Contohnya pada nadam di atasnya tadi Kahful Dzulmi atau lafadz Ar-Rasyid. Ada orang namanya Kahful Dzulmi, gua yang gelap. Orang kok namanya gua yang gelap.
Nah, ini jenenge alam laqab sebab lafadznya itu dalam segi makna menunjukkan makna mencela. Atau lafadz ar-rasyid. Ar-rasyid itu lafadz ar-rasyid ini ditinjau dalam segi makna adalah makna pujian, orang yang mendapat petunjuk. Ar-rasyid. Nah, orang yang mendapat petunjuk itu kan pujian. Nah, nama semacam ini disebut dengan alam-alam laqab. Atau nama saya sendiri Zainul Arifin, perhiasannya orang yang ma'rifat billah. Nah, berarti nama saya ini termasuk alam laqab. Sebab apa? Sebab lafadz dari Zainul Arifin dalam segi maknanya adalah makna pujian. Nah, kebanyakan nama orang Indonesia itu adalah alam laqab sebab menunjukkan makna pujian, memuji pada pemilik namanya. Tujuannya apa? Tafaulan, biar tertular dari arti nama yang maknanya itu bagus, pujian. Nah, untuk alam asma itu alam yang lafadznya itu tidak menunjukkan pada makna memuji atau makna mencela. Contohnya lafadz Ja'far, lafadz Makkah, lafadz Haram, Al-Haram, lafadz Madinah, lafadz atau Tulungagung semisal, lafadz Blitar dan seterusnya. Pokoknya nama-nama yang tidak menunjukkan makna pujian atau mencela itu disebut dengan alam asma. Saya simpulkan alam yang merupakan kedua dari 6 macam-macam isim ma'rifat itu macamnya ada 3. 1, alam kunyah, yakni alam-alam yang diawali oleh lafaz abun atau umun. Yang kedua alam asma, alam-alam yang menunjukkan makna pujian atau celaan, contohnya kafudulmi dan lafaz ar-rasyid. Yang ketiga alam asma, yakni alam-alam yang tidak menunjukkan makna pujian dan mencela, contohnya Ja'far, Makkah, Al-Haram. Itu. Selanjutnya salisuwa isyaratun kadza wadhi rabi'uha mausulul ismi kalladhi. Ketiga dari 6 macam-macam isim ma'rifat adalah isim isyarah. Contohnya dza dan lafadzi. Dza untuk isyarah pada perkara yang mufrad, yang mudzakkar. Jadi menunjuk, kalau menunjuk perkara yang ditunjuk itu mufrad dan mudzakkar, maka memakai lafadz dza. Contohnya dzalikal kitabu, al-kitabu yang ditunjuk lafadznya mudzakkar, makanya memakai dza. Dan contoh yang kedua adalah dzi. Dzi itu untuk menunjukkan pada musyar ilaih mufradah muannasah. Jadi kalau yang ditunjuk itu adalah mufrad muannas, maka isim isyarahnya memakai dzi. Contohnya hadhil bintu, hadhil imro'atu. Dzi-nya itu, haknya itu hak tambah ziyadah. Kemudian rabi'uha mausulul ismi kalladzi. Rabi'uha mausulul ismi kalladzi. Yang keempat dari keenam macam-macam isim ma'rifat adalah isim mausul. Contohnya lafadz alladzi, ini untuk mufrad. Kalau untuk tasniyah alladzaini. Kalau untuk jama' alladzina, itu yang mudzakkar. Kalau jamaknya itu muannas bila ulati atau ula dan seterusnya, itu sampai lihat sendiri dalam qauluhunya tentang contoh dari macam-macam isim mausul. Selanjutnya khamiswa mu'arrafun biharfi al kama taqulu fi mahalin al mahal. Kelima dari 6 macam-macam isim ma'rifat itu adalah isim yang ma'rifatnya dengan menggunakan al, seperti kamu mengucapkan lafadz mahalun menjadi lafadz al mahal. Mahalun isim nakirah, kamu ma'rifatkan dengan al menjadi al mahal. Lah berarti al mahal itu tergolong isim-isim yang ma'rifatnya dengan perantara al ma'rifat. Sadiswa makana min mudhofi liwahidin min hadil asnafi ka qalika bni zaidin
wabnidi wabnil ladzi darabtuhu wabnil badi. Keenam dari macam-macam isim ma'rifat adalah isim-isim yang dimudhofkan pada salah satu dari macam-macam isim ma'rifat yang telah tersebutkan. Seperti ucapanmu ibni, ibni Zaidin, ibni di, ibnul ladzi darabtuhu, ibnul badi. Ini maksudnya isim-isim ma'rifat yang telah tersebutkan mulai dari domir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, dan isim yang dimarifatkan dengan al. Ini ketika menjadi mudhof ilaih dari kalimat yang nakiroh, berarti kalimat nakiroh itu statusnya menjadi isim ma'rifat. Contohnya lafad ibni, lafad ibnun nakiroh dimudhofkan pada ya mutakalim, domir ya mutakalim menjadi ibni. Jadi ibnun nakiroh menjadi ma'rifat sebab dimudhofkan pada domir ya mutakalim. Contoh yang kedua ibnu Zaidin, ibnun nakiroh dimudhofkan pada lafad Zaidin yang statusnya alam, isim ma'rifat. Ibnun nakiroh menjadi ma'rifat sebab dimudhofkan pada alam yang berupa lafad Zaid. Yang contoh yang ketiga ibnu di, lafad ibnun nakiroh menjadi ma'rifat sebab dimudhofkan pada lafad di yang merupakan isim isyarah. Isim isyarah tergolong isim ma'rifat. Contoh yang keempat ibnul ladzi darabtuhu, ibnun nakiroh menjadi ma'rifat sebab dimudhofkan pada isim mausul yang berupa lafad alladzi. Jadi ibnul ladzi darabtuhu. Contoh yang kelima ibnul badi, ibnun nakiroh menjadi ma'rifat sebab dimudhofkan pada lafad al-badi, di mana al-badi itu tergolong isim-isim yang ma'rifatnya dengan al-ta'rif, al-ma'rifat. Disimpulkan, isim nakiroh isim-isim yang bisa menerima al yang berpengaruh memarifatkan. Isim nakiroh adalah isim-isim yang berpengaruh, yang bisa menerima al yang berpengaruh memarifatkan. Selain isim nakiroh adalah isim ma'rifat yang jumlahnya ada 6. Yang pertama isim domir, yang kedua alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima isim yang ma'rifat dengan al, dan yang keenam isim yang dimudhofkan pada isim-isim ma'rifat. Untuk keterangan mengenai al-ma'rifat, jadi isim-isim yang ma'rifatnya dengan al, berarti alnya itu disebut dengan al-ma'rifat. Itu al-ma'rifat itu macamnya ada berapa? Ada ahdiyah, jinsiyah. Itu sampean baca sendiri dalam qauluhunya, keterangan di bawahnya. Untuk yang belum jelas, belum bisa memahami keterangan di bawahnya, nanti bisa ditanyakan. Sekian penjelasan tentang isim nakiroh dan ma'rifat dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.